orang yang gak punya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan bisa melangkah. Kita ada satu kesaksian waktu kita retret kemarin di Base Bali, ada kesaksian beberapa anak-anak ingin bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Ingin bunuh diri karena apa? Ada yang karena putus cinta, ada yang merasa hidupnya berat sekali, ada yang merasa ini, itu, dan lain-lain. Sekali lagi itu adalah perasaan. Tetapi kebenarannya Tuhan mengasihi. Dan yang terjadi, ada seorang wanita yang sudah sampai minum racun Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf, ini betul-betul terjadi. Saya datang, tadinya sudah mau ke rumah sakit, tapi ternyata sudah bisa dikasih obat atau apa ya, dinetralisir. Kemudian saya tanya, kenapa gitu ya. Dan yang terjadi adalah karena orang tersebut merasa dia sering gagal jatuh dalam lubang yang sama. Ya adalah terjadi perselingkuhan karena dia terus tidak bisa keluar dari perselingkuhannya itu. Dan kemudian yang terjadi waktu dia sendirian itu muncul seperti dia ingin bunuh diri. Tetapi yang menjadi perbedaan dengan dua orang lainnya yang mau bunuh diri ini lagi, wanita lainnya lagi, waktu mereka kesaksian di retret. Mereka itu punya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia ingat firman Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Mereka ini berdoa kepada Tuhan. Sehingga mereka kuat. Dan mereka terus melangkah dipulihkan Tuhan. Amin. Sehingga yang menjadi perbedaan. Tiga-tiganya ini Bapak Ibu Saudara sama-sama ke gereja. Sama-sama beribadah. Tetapi perbedaannya orang yang pertama ini tidak punya hubungan dengan Tuhan. Waktu saya tanya, waktu kamu muncul pikiran untuk bunuh diri, apakah kamu berdoa? Enggak. Kenapa bisa enggak berdoa? Makanya Bapak Ibu Saudara, kita bisa ke gereja. Fisik kita bisa ada di tempat ini. Tetapi apakah engkau membangun rohmu dengan Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh membangun komunikasi dengan Tuhan? Kita bisa secara fisik ada di tempat ini. Tapi kita jangan-jangan lagi ngantuk gitu ya. Jangan-jangan lagi mikir habis ini bayar hutang. Tagihan kartu kredit udah keluar ya, udah tanggal 6. Mungkin ada yang beda-beda. Waduh bayarnya, cicilnya, aduh bunganya. Kita selalu bisa diliputi sama ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran. Cicilan, beban, tunggakan, pembayaran, ini, itu, dan lain-lain. Itulah yang membuat roh kita tidak bisa di-charge. Itulah yang membuat kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena pikiranmu terus dibebani oleh banyak persoalan duniawi. Sedangkan dikatakan bahwa seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya tentang soal-soal penghidupannya. Dengan cara yang demikian dikatakan ia berkenan untuk komandannya. Itulah yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini mari kita sama-sama cek. Apakah kita sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan? Kalau tadi dari sister kita sudah cerita les komunikasi sama Tuhan. Kita melihat bahwa waktu kita les komunikasi sama Tuhan, itu akan membuat seperti spirit kita tuh ada yang kurang. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara kalau hubungan suami istri pasangan, udah lagi gak ngobrol, itu udah bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Udah tanda-tanda sinyal. Coba lihat dulu kiri kanannya kalau ada suami sama istrinya. Ya. Kalau bukan istri sama suami jangan lama-lama lihat ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau hanya pasangannya suami istrinya ya, itu harus komunikasi lebih lama Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang komunikasinya sama bestie. Nah, bestinya yang mana? Bestinya bisa cewek, bisa cowok. Bahaya Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi curhat itu sama pasangan masing-masing. Jangan pasangan orang lain. Ini saya mau tegaskan serius loh. Karena terjadi banyak perselingkuhan. Iblis masuk. Karena tadi hubungan komunikasi yang less tadi. Yang kurang. Sama. Kita bisa melakukan perselingkuhan sama Tuhan dengan dunia. Penyembahan berhala. Karena apa? Les komunikasi sama Tuhan. Kalau kita berkomunikasi terus membangun hubungan sama Tuhan, Tuhan akan tegur kita. Dan kita bisa mendengar teguran Tuhan. Amin. Orang yang bisa mendengar teguran Tuhan yang taat akan melihat hidupnya berubah. Tetapi orang yang udah gak ada komunikasi sama Tuhan, dia di jalan yang sesat, dia di jalan yang gelap, dia gak bisa tahu dia tersesat. Karena dia gak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Karena tidak terbiasa lagi, tidak peka. Telinganya menjadi bebal Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya setiap kita bukan orang yang bebal, amin. Banyak orang bebal, Tuhan kasih teguran,
pasangan kasih teguran. Saya ada satu juga cerita waktu seorang suami baru aja dia melakukan satu investasi tanah gitu ya. Sebelumnya itu yang dia salah itu apa gitu ya. Jadi ceritanya suaminya ini uangnya banyak ya. Suami-suami kalau uangnya banyak gitu ya biasanya gatel gitu ya. Pengen diinvestasiin gitu. Kalau istri beda, uang banyak ingin dijajan gitu ya. Beli apa ke bawah gitu ya. Di sini banyak shopping mall ya. Tapi kalau suami-suami jajannya adalah investasi tanah, rumah, properti, bisnis apalah gitu kan bisa dikembangin. Nah, waktu suami ini udah cuan gitu ya, udah cukup mendapat keuntungan dalam bisnis yang pertama ini. Kemudian dia rasanya ingin tambah yang banyak, semuanya dia beli yang banyak. Tetapi istrinya memberikan kode keras. Ya, biasa kalau istri itu udah kode keras suami takut gitu ya. Tapi ada juga suami bebal, mumpung istri nggak ada, atau istri nggak tahu ya, disembunyiin ada rekening berapa gitu ya. Yang dikasih tau istri cuman rekening yang ini doang, sisanya itu sembunyi-sembunyi. Ingat loh, Tuhan melihat yang tersembunyi ya. Jangan main kucing-kucingan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh istri, oleh Tuhan ya, oleh Tuhan. Tuhan tuh kalau kasih tahu nanti dijewer Bapak Ibu. Makanya pasangan itu saya belajar masuk dalam pernikahan kita harus terbuka apapun itu. Kalau mau disembunyikan pun gak akan damai Bapak Ibu Saudara. Dan itulah makanya pasangan itu perlu keterbukaan ya. Keterbukaan itu makanya dikatakan awal pemulihan. Makanya banyak orang masuk dalam rumah tangga, bebannya itu kayaknya berat banget ya. Mukanya kusut gitu kan. Kenapa? Banyak stres, banyak yang disembunyikan, banyak yang ditutupi. Hidupnya gak akan damai, gak akan ada sukacita. Tetapi kalau ada sesuatu apapun itu, apalagi masalah keuangan ya. Keuangan itu sensitif dan itu yang seringkali membuat keluarga bercerai. Tetapi waktu kita mau saling dengar-dengaran, Tuhan tadi bisa berbicara lewat pasangan kita. Ya jangan suka kita seringkali kayak gitu ya, lu gak ngerti gitu ya. Seringkali suami-suami merasa dia lebih berpengalaman. Tetapi saya percaya istri menjadi tiang doa dalam keluarga dan bisa jadi sinyal Tuhan. Jadi jangan diabaikan. Ya, kita menjadi sinyal Tuhan yang benar ya Bapak, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita menyesatkan suami juga ya. Kalau suami tersesat nanti susah bawanya lagi ya. Harus ambil tali. Kalau nggak bisa ambil tali, ambil pentungan ya. Dipentung dulu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita nggak bisa pentung, biar Tuhan yang pentung ya. Karena banyak suami-suami yang tersesat. Makanya katanya di gereja itu lebih banyak wanita. Saya nggak tahu di tempat ini kayak juga banyak wanita loh ternyata. Ya nggak mau kalah yang cowok ya, luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pria-pria yang sudah kembali dari bertobat ya. Dari kesesatannya, puji Tuhan. Ya, kita lanjut di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Waktu suatu kesaksian dalam retret itu, mereka yang ingin bunuh diri itu mereka merasa seperti bebannya berat sekali. Udah putus cinta, pekerjaan juga berantakan, dan lain-lain gitu ya, kesehatan mungkin dan lain-lain. Dan kemudian waktu saya merasakan kok mereka ini bebannya emang berat banget gitu ya. Tetapi saya ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Yang dikasihinya dididik Tuhan, dihajar. Tetapi saya percaya bahwa proses Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membuat kita semakin kuat, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan. Kalau hari ini engkau melihat masalah adalah untuk menghancurkan hidupmu dan engkau melihat Tuhan jahat dalam hidupmu, berarti ada satu konsep pemikiran kita yang salah Bapak Ibu Saudara. Berarti kita masih memakai pikiran kita. Tapi mari kita pakai pikiran Kristus. Tuhan mendesain masalah untuk menyatakan berkat dan mukjizatnya waktu engkau tekun setia dalam proses Tuhan. Engkau mengucapkan syukur di dalamnya. Karena seberapa banyak kita, waktu kita punya masalah kita mengeluh dan mengeluh. Bapak Ibu Saudara pernah gak pernah mengeluh? Ya, baru keluar aja lift, aduh macet ya gitu ya. Tunggu lift aja, aduh lama ya. Aduh penuh terus gitu. Pasti kita ada rasa, ya paling sering siapa tuh? Gitu ya. Itu aja mengeluh Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya kita gak mungkin gak pernah mengeluh. Tetapi bagaimana kita melakukan penguasaan diri.
Dan waktu kita dalam satu proses Tuhan yang untuk mendewasakan kita, Tuhan itu punya target. Karena dikatakan tadi di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-18, kamu akan melihat perbedaan Bapak Ibu Saudara. Ada satu perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, yang mana kita? Kalau engkau dan saya beribadah kepada Tuhan, bukan dilihat absensi setiap minggu. Ya, kalau di gereja Best Bali kita absensi. Siapa yang gak gereja itu supaya kita tahu dia sakit atau enggak, supaya kita bisa kunjungan. Tapi jangan sampai kita ke gereja hanya supaya jangan di absen. Ya, ada satu jemaat kalau gak ke gereja biasanya WA. Bu, mohon maaf Bu, saya gak ke gereja karena saya bekerja gitu ya. Padahal saya gak nanya juga gitu kan, takut mungkin ya, saya gak lagi nagih gitu kan. Pak kemana Pak, kok gak pernah ke gereja gitu kan. Gak mungkin, kita gak bisa memaksa orang untuk ke gereja. Karena ke gereja itu adalah dorongan Roh Kudus. Karena itu adalah bukan dorongan suami istri juga ya. Kadang kalau suaminya malas, ayo Pak ke gereja Pak gitu ya, ke gereja Pak. Atau pengerja lainnya. Tetapi kalau saya percaya ya, kalau kita ke gereja itu hanya karena dipaksa orang terdekat kita. Ada satu titik kita malas dan kita gak akan ke gereja. Tapi kalau kita ke gereja karena kita mencari Tuhan, karena kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita berbakti di gereja bahkan dikatakan. Dan di gereja Bapak Ibu Saudara kita tahu bukan tempat untuk kita mendapat dan mencari sesuatu. Namun adalah tempat untuk kita memberi hidup kita, waktu kita, tenaga kita, hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Karena kalau orang ke gereja mencari dan dia gak mendapat, dia akan kecewa dan dia akan berhenti suatu hari ke gereja. Tapi waktu engkau dan saya para pengerja di tempat ini yang luar biasa ya. Saya melihat ini kita kalau hari Minggu di Best Bali 1 kali ibadah. Sebelum pandemi 2 kali, tapi karena banyak yang bekerja pindah kota, anak-anak kuliah juga yang pindah. Jadi 1 kali ibadah kita udah wow gitu ya. Kalau 3 kali gitu rasanya saya percaya itu harus menyangkal daging kita, amin. Menyangkal di daging kita dan itu bukan satu hal yang nyaman. Tetapi saya percaya karena di tempat ini kita sedang berbakti kepada Tuhan. Karena di tempat ini kita sedang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita tidak akan menjadi kecewa. Karena kita tahu di tempat ini bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapat satu penghargaan, bukan berlomba-lomba untuk diberkati Tuhan Bapak Ibu. Apakah dengan semakin banyak kita ke gereja, berkatnya semakin banyak? Kalau ke gereja 1 kali, berkatnya cuma segini. Kalau berkatnya setiap ibadah 5 kali bahkan, berkatnya berarti 5 kali. Beda Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara kita mungkin ada yang melakukan satu ibadah untuk mengejar pahala. Tapi kita mau mengejar hadirat Tuhan. Amin. Kita mendapatkan kelegaan, kelepasan waktu kita dekat dalam hadirat Tuhan. Dan inilah yang kita mau kejar Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara di dalam Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya adalah bejana di hadapan Tuhan, amin. Kalau dikatakan tadi di ayat yang ke-6, masakan aku gak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini. Kalau tanah liatnya rusak belum sedemikian bentuknya seperti yang Tuhan inginkan. Apakah kita protes waktu Tuhan harus memproses ulang, waktu Tuhan harus mungkin menghancurkan kembali bejana itu? Kenapa kita protes sama Tuhan? Karena Tuhan punya rancangan, Tuhan punya masterpiece yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Desainer, mungkin mereka yang bikin punya proyek-proyek yang besar yang luar biasa, punya masterpiece, punya master plan yang wow ya, yang luar biasa. Tetapi itu jauh lebih besar lagi rancangan Tuhan dalam setiap engkau dan saya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, makanya kita harus punya iman. Waktu Tuhan harus bentuk, harus remukan kita, harus proses kita. Mungkin kita mengalami yang namanya sakit, gak nyaman.
Tetapi waktu kita mengucap syukur dan tidak mengeluh, kita akan melihat, kita akan menjadi bejana yang indah di tangannya Tuhan. Amin. Kita akan melihat rancangan Tuhan dalam setiap hidup kita. Sehingga hari ini jangan anti dengan kegagalan. Orang Kristen jangan anti dengan kegagalan. Jangan maunya sukses, 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 dan sukses. Maka ada satu gereja yang saya datang waktu itu, pokoknya yakin hidup sukses gitu ya. Saya bingung ini gereja atau apa namanya gitu kan. Ini bukan saya lagi ini ya. Tapi apakah waktu kita bergereja di sana kita pasti sukses gitu ya. Tapi di sini kita bukan mengejar kesuksesan. Kita tahu bahkan waktu kegagalan pun itu adalah kesuksesan di mata Tuhan. Untuk kita belajar diremukkan. Untuk kita belajar, untuk kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Waktu orang gagal, waktu orang punya mungkin kita berkurang gitu ya. Mungkin kita sepertinya kekurangan. Tetapi kalau orang kaya memberi biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau engkau kurang, engkau susah. Tapi engkau tetap belajar berkorban. Engkau tetap belajar memberi. Engkau tidak minta untuk dilayani. Namun engkau tetap melayani. Waktu engkau sakit, engkau tetap belajar untuk melayani. Itu hal yang luar biasa. Bukan engkau selalu minta engkau sehat, engkau kaya, engkau diberkati, engkau berhasil. Baru aku melayani Tuhan. Semua orang juga bisa melakukan itu. Tetapi waktu sekalipun engkau sakit, engkau jatuh, engkau dalam kegagalan, engkau dalam kekecewaan, engkau tetap mencari Tuhan dan Tuhan pasti memulihkan setiap hidupmu. Amin. Jangan anti gagal. Tapi hari ini kita berjuang, kita kembali bersama dengan Tuhan dan saya percaya bahwa rancangan Tuhan, master plan-nya Tuhan akan terjadi dalam setiap engkau dan saya. Amin.